Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas C kuadrat dua variabel. Pada kasus yang pertama ini dB-nya lebih besar daripada 1 dan dua variabel yang terlibat adalah jenis habitat dan jenis landak laut. Kemudian datanya kita masukkan ke dalam Excel seperti berikut, termasuk rumusnya. Kemudian kita akan mencari jumlah row dan jumlah dari C atau kolom, karena keduanya dibutuhkan di dalam rumus tersebut. Dengan menggunakan rumus auto summation, kita mencari nilai C1, C2, R1, dan R2. Kita juga bisa menggunakan menu copy untuk row yang sama atau kolom yang sama. Sekarang kita sudah mempunyai R1, R2, R3, C1, dan C2 yang akan kita butuhkan untuk mencari FH atau frekuensi harapan. Kita sekarang mencari FH. FH dari ekonometra di terumbu karang adalah R1 kali C1 per N. Kemudian untuk di bawahnya ekonometer di Padang Lamun, FH-nya adalah R2 kali C1 per N. Untuk ekonometer di Padang Pasir, FH-nya adalah R3 kali C1 per N. Demikian juga untuk yang kolom kedua, FH untuk diadema di terumbu karang R1 kali C2 per N. Diadema di Padang Lamun sama dengan R2 kali C2 per N. Sedangkan untuk diadema di pantai berpasir R3 kali C2 per N. Jadi rumusnya seperti itu. Setelah semua FH sudah kita ketahui, maka kita akan mencari C kuadrat dari masing-masing sel atau masing-masing data tadi, yaitu rumusnya FO min FH kuadrat per FH. Kita cari untuk masing-masing sel. Ini lebih mudah, tinggal FO kita masukkan, min klik FH dikuadratkan per FH. Ini bisa kita copy karena rumusnya semuanya sama, bisa copy untuk ke 6 sel, dan kita ketemu C kuadrat untuk masing-masing sel. Sekarang C kuadrat hitung adalah sigma-sigma dari semua ke 6 sel tadi. Kita peroleh C kuadrat hitung 23,958. Sekarang kita mencari nilai kritis C kuadrat di dalam tabel dengan alfa 0,05 dan dB-nya adalah 2, yaitu 3 min 1 kali 2 min 1. Maka di dalam Excel kita akan dapatkan nilai kritis dari C kuadrat dalam tabel adalah 5,991. Sekarang kita sudah bisa melihat bahwa C kuadrat itu yang kita peroleh itu lebih besar daripada nilai kritis C kuadrat di dalam tabel, maka H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya ada asosiasi antara jenis landak laut dengan jenis habitat. Contoh yang kedua adalah jika dB sama dengan 1, dan itu terjadi jika kedua variabel mempunyai hanya dua kategori. Ketika data di dalam soal nomor 2 tadi dimasukkan ke dalam Microsoft Excel, maka datanya akan seperti ini. Sama seperti tadi kita mencari jumlah
dari setiap kolom dan setiap baris. Dengan menggunakan rumus automatic summation atau sama dengan sum, kita dengan mudah memperoleh nilai R1, R2, C1, C2, dan juga nilai total. Semuanya akan kita butuhkan untuk mencari FH. FH kita cari seperti rumus di samping itu. Untuk FH Lycidas absen dan Palola absen, maka R1 kali C1 per N. Untuk Lycidas absen dan Palola ada, itu R2 kali C1 per N. FH untuk Lycidas ada dan Palola absen, itu R1 kali C2 per N. Sedangkan FH untuk Lycidas ada dan Palola ada adalah R2 kali C2 per N. Untuk mencari C kuadrat dari masing-masing sel, kita perlu berhati-hati karena FO min FH di sini adalah harga mutlak sebelum dikurangi faktor koreksi 0,5. Untuk sel pertama, kita lihat FO-nya lebih besar daripada FH, sehingga bisa langsung kita kurangi. Kemudian kita kurangi lagi dengan faktor koreksi 0,5, kita kuadratkan per FH. Di bawahnya itu FH-nya lebih besar daripada FO, maka kita tuliskan FH min FO min faktor koreksi 0,5 dikuadratkan per FH. Kemudian untuk sel yang ketiga, di situ FH-nya juga lebih tinggi daripada FO, maka FH min FO min 0,5 dikuadratkan per FH. Di bawahnya kita bisa langsung masukkan karena FO-nya lebih besar daripada FH. C kuadrat hitung adalah sigma-sigma dari keempat sel tadi, maka kita ketemu 27, sekian. Kita kemudian mencari nilai kritis C kuadrat di dalam tabel pada alfa 0,05 dan di B1 kita ketemu 3,841. Sekarang kita bisa membandingkan bahwa C kuadrat hitung yang kita peroleh itu lebih besar daripada nilai kritis C kuadrat di dalam tabel, sehingga H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya ada asosiasi antara kehadiran Lycidas spesies dengan kehadiran Palola spesies. Contoh kasus dua variabel dengan masing-masing dua kategori ini disebut juga tabel kontingensi 2x2, dan kita akan mencoba menggunakan rumus khusus yang untuk tabel kontingensi 2x2. Kita tetap perlu mencari C dan R untuk mengisi rumus yang ada di sebelah kanan itu. Referensinya juga ada di bawah rumus itu. Mencari C dan R seperti biasa, menggunakan rumus auto summation. Di sini kita tidak mencari FH, melainkan mencari N. N-nya sudah diketahui, kemudian mencari perkalian antara F11, F22, tinggal dikalikan saja. Perkalian antara F12 dan F21, tinggal diklik saja, dikalikan. Perkalian C1, C2, R1, dan R2 juga sama. Perkalian yang biasa saja. Sekarang kita masukkan semua komponen tersebut ke dalam rumus C kuadrat yang khusus untuk tabel kontingensi 2x2.
Jangan lupa bahwa F11, F22, min F12, F21 itu adalah harga mutlak, sehingga mana komponen yang lebih besar nilainya, dia yang harus ditaruh di depan. Nilai kritis C kuadrat di dalam tabel, seperti biasa kita mencarinya, yaitu dengan alfa 0,05 dan dB sama dengan 1. Sekarang kita sudah punya nilai 2C kuadrat, dan kita tahu bahwa C kuadrat hitung itu lebih besar daripada C kuadrat tabel, maka H0-nya kita tolak. Jadi kesimpulannya, ada asosiasi antara kehadiran cacing lisidis dengan kehadiran cacing palola. Sampai jumpa di pembelajaran statistika dasar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.